Perkenalkan, nama saya Hanifah Agustina, NIM 1193821. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya bila saya mempunyai sebuah studio yang sesuai dengan keahlian saya. Di sini saya mengambil studio komik. Untuk itu sebelumnya ada beberapa ketentuan yang akan dipakai pada penjelasan kali ini. Pertama, pada bulan pertama saya akan merencanakan bersama mitra kerja saya atau melakukan rapat mengenai apa yang akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan, seperti mulai dari proses produksi dan juga rencana dalam memperkenalkan studio komik yang saya bangun kepada masyarakat. Pada bulan kedua, saya akan fokus untuk melihat kemampuan para karyawan saya, apakah mereka sesuai dengan bagian yang akan saya bagi kepada mereka, dan juga saya akan melihat skill para pemagang di studio saya, dan saya akan melakukan pembelajaran selama setengah bulan kepada para karyawan magang. Setelah itu di akhir bulan, saya akan melakukan perencanaan karakter yang akan dipakai dalam komik saya untuk proyek berikutnya dan juga untuk proyek promosi. Nah, di sini saya akan membuat karakter untuk mempromosikan studio komik saya akan menjadi seperti apa. Setelah itu, dari pembuatan karakter ini akan bisa dipakai sebagai merchandise seperti pin, buku, kaos, dan juga sebagai proyek komik panjang yang akan dilakukan ke depannya. Di bulan ketiga, pada awal bulan ketiga ini akan diawali dengan pembuatan merchandise seperti yang sudah direncanakan pada bulan kedua, seperti kaos, pin, stiker, serta web dan juga sosial media yang akan membuat tentang studio komik yang saya bangun. Setelah itu saya akan mengikuti event-event serta festival yang akan berlangsung untuk memperkenalkan komik sikat yang telah saya buat sebelumnya. Setelah memperkenalkan kepada masyarakat, di pertengahan sampai akhir bulan saya akan merencanakan komik pertama dengan karakter yang sudah dibuat sebelumnya dan membagikan bagian masing-masing orang atau karyawan yang ada di studio saya seperti dari storyline, penggambaran, serta pewarnaan komik. Pada soal A dan B di sini saya akan melakukan yaitu pemberian ruang istirahat yang cukup dengan memakai sisa ruang dan juga pemberian tanaman sebagai bentuk dari lingkungan yang nyaman dan juga asri. Untuk modal, pertama saya akan mengalokasikannya kepada pembuatan merchandise karena hal ini akan dapat membalikan modal yang saya dapatkan pertama kali. Selain itu saya juga akan memakainya sebagai untuk pembelian alat-alat yang ada di studio seperti scanner, komputer atau laptop yang akan digunakan kalau bila ada karyawan yang tidak bisa memakai komputer sendiri. Selanjutnya yaitu dalam pemaksimalan sumber daya manusianya, seperti yang sudah saya ceritakan pada soal pertama, saya pertama akan melihat kemampuan karyawan saya seperti apa dan juga pembagian bagian kepada karyawan saya sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau sesuai dengan bagian yang dikuasai oleh karyawan. Dalam menemukan partner yang baik atau karyawan yang baik, pertama saya akan melihat rekam jejak digitalnya seperti apa, seperti apa dia dalam sosial medianya. Lalu saya juga akan melihat seperti kemampuan dia seperti apa melalui portofolio yang ia kirimkan ketika ia melamar pekerjaan ke studio saya.
Di sini saya akan membuat web dan juga sosial media berdasarkan nama dari studio komik saya, dan isinya yaitu berupa penjelasan karakter-karakter yang akan digunakan dalam komik yang akan dibuat, serta penjelasan mengenai komik tersebut, serta juga mengenai alamat studio komik atau segala sesuatu mengenai studio komik. Selain itu, saya juga akan menarik pelanggan atau pembaca melalui event-event atau festival yang festival komik yang ada di Indonesia, serta saya juga akan mengadakan lomba komik berdasarkan atau atas nama studio komik saya. Di sini cara yang dapat saya lakukan yaitu saya akan memberikan ruang peristirahatan, karena peristirahatan yang cukup merupakan salah satu aspek penting agar karyawan dan studio saya tidak stres. Setelah itu saya tidak akan memberikan tekanan mental kepada karyawan saya, karena bila saya memberikan tekanan mereka akan merasa terbebani. Saya akan menerapkan prinsip bekerja santai namun juga serius. Untuk membangun rasa hormat pada diri karyawan studio komik yang akan saya bangun, pertama saya akan membuat peraturan yang harus diikuti dalam lingkungan pekerjaan studio. Selain itu juga saya memberikan deadline agar para karyawan tidak semena-mena dalam memberikan tugas akhir mereka. Saya juga harus memberikan kesan positif kepada karyawan dan juga pintar dalam mengambil hati karyawan. Menurut saya, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kebebasan mereka dalam berpendapat dan juga berbicara, serta membebaskan imajinasi dan juga kreativitas mereka dan tidak membatasinya, sehingga para karyawan akan lebih memaksimalkan inisiatif mereka dalam bekerja. Menurut saya, apa aja sih yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu pemberian hak-hak karyawan yang baik. Yang kedua yaitu akan ada penilaian bulanan atau penilaian kinerja yang baik. Yang ketiga yaitu promosi karyawan dengan menurut hasil dan juga kemampuannya. Yang keempat yaitu pembebasan kreativitas karyawan dalam bekerja. Yang kelima yaitu memberikan bonus atas kinerja mereka yang sangat maksimal. Apa sih yang akan dapat saya lakukan? Nah, di sini menurut pendapat saya, pertama yang akan saya lakukan yaitu memanggilnya dan juga membawanya ke dalam ruangan di mana hanya ada kami dan dia, atau secara empat mata. Hal ini dilakukan agar harga dirinya tidak turun dan juga mempermalukannya di depan para karyawan lain. Selanjutnya yaitu saya akan membuatnya untuk perlindungan kesalahannya dan juga memfollow up bagaimana dia selanjutnya perkembangannya, dan membuatnya berinisiatif untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperingatinya agar kesalahan yang ia perbuat sebelumnya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari atau di masa depan. Karakter yang baik merupakan salah satu hal yang wajib dalam setiap perusahaan. Begitu juga dengan studio komik yang akan saya bangun. Nah, di sini karakter yang ditujukan karyawan merupakan salah satu aspek penting bagaimana citra perusahaan akan dibentuk dan juga bagaimana jika seorang karyawan dihadapkan oleh masalah. Selain itu, karakter karyawan juga mencerminkan produk atau brand image dari studio komik yang akan saya bangun. Hal ini saya lakukan jika ada karyawan yang karakternya buruk, yaitu menghadapinya dengan tenang, berpikiran jernih, dan juga menanggapinya secara rasional atau tidak secara tutup mata. Dan juga selanjutnya yaitu saya mendengarkan pendapat dari karyawan lain tentang bagaimana sikap karakter dia, bagaimana cara ia memperlakukan karyawan lainnya,
Lalu selanjutnya saya akan mengadakan pertemuan empat mata antara saya dan juga dia dalam ruangan di mana hanya ada kami berdua. Selanjutnya saya juga akan memberikan waktu untuk membuatnya merenungkan masalah dia atau merenungkan sikap dia kepada karyawan lainnya. Serta juga saya akan melihat perkembangan bagaimana karakter ia akan berubah. Jalan terakhir, bila ia tidak merubah sikapnya atau karakternya, saya akan memecatnya. Karena walaupun bagaimanapun, attitude dalam bekerja merupakan hal yang sangat wajib atau hal yang paling utama. Menurut saya, ganti-ganti karyawan sebagai bentuk refreshment SDM merupakan hal yang tidak bagus, terutama pada studio komik. Karena pertama, komik itu dalam studio sudah memiliki style masing-masing. Sehingga contohnya ketika ada pergantian SDM pada bagian pewarnaan ataupun penggambaran itu akan merubah style yang ada pada studio komik. Selain itu juga hal ini berdampak pada karyawan baru yang masuk dan juga karyawan lama. Mereka harus beradaptasi secara ulang terhadap karyawan yang baru masuk dan juga karyawan baru yang akan beradaptasi kepada karyawan lama. Hal yang harus ditempuh pada kasus ini yaitu saya harus berusaha dengan baik mempertahankan karyawan lama saya. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.